Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sedikit memahami tentang kekuatan memberi, kekuatan kemudian bersedekah, dan saya share ke sebanyak-banyaknya teman, ke sebanyak-banyaknya kawan, ke sebanyak-banyaknya jamaah, bahwa letak kekayaan itu diantaranya ada di memberi. Letak kemuliaan adanya di memberi. Letak rizki juga adanya di memberi. Sifat asas manusia harusnya itu juga Allah dia memberi. Tapi nggak tahu mungkin perjalanan pendidikan, perjalanan lingkungan membuat dia kemudian menjadi manusia penerima dan juga menjadi manusia yang pelit. Kadang-kadang kita juga sebagai orang tua suka salah meletakkan pondasi pendidikan buat anak. Kita ajarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang pelit. Misalkan, kamu kalau makan jangan depan orang, nanti malah minta. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang memang asasinya manusia memang memberi, lalu dia punya pendidikan, punya lingkungan yang semakin kemudian membuat dia terbentuk karakter dari memberi. Dari percakapan saya dengan kawan-kawan takaful yang kemudian atas izin Allah kita sama-sama rilis kartu ukhuwah. Mudah-mudahan bukan cuman nanti dimaksudkan sebagai dalam tanda petik memasarkan asuransinya saja. Tapi yang lebih penting lagi adalah memasarkan kebiasaan berukhuwah. Dan sekarang ini memang udah hampir hilang yang begitu-gitu. Kebencian udah di mana-mana. Berbeda sedikit saja, seseorang sudah tidak bisa lagi senyum dengan saudaranya. Berbeda soal yang furu, lalu sampai kemudian membuat persaudaraan menjadi pecah. Saya suka melihat gitu ya, makin kemari gitu. Ini ukhuwah kita juga makin tercerai-berai. Kita disibukkan sama urusan-urusan yang furu, urusan-urusan yang cabang. Sementara ekonomi kita diambil sama orang lain. Kekayaan alam kita diambil sama orang lain. Negara ini dan kita kadang-kadang juga suka salah memberi solusi. Contoh misalkan, benar tidak untuk membuat rakyat sehat yang dibanyakin adalah sentra-sentra pelayanan kesehatan? Benar tidak? Untuk membuat rakyat menjadi sehat, lalu dibanyakan rumah sakit, klinik-klinik, benar tidak? Enggak benar. Tapi itu yang terjadi. Sepertinya akan mempersiapkan memang gitu ya. Akan mempersiapkan ya masyarakat yang memang kelak akan menjadi customer langganan. Hebat kan? Yang asasnya tidak. Nah, ukhuwah dan memberi, persaudaraan dan bersedekah itu sesuatu yang asas betul dalam Islam. Asli asas betul. Saya sering nasihatin gini sama teman. Woi, umpama nih, lu ditipu sama saudara lu. Terus lu putusin hubungan sama dia. Yang mana yang menjadi kerugian lu? Kerugian karena ditipunya, apa kerugian mutusin silaturahim? Sesuatunya disebut abstrak memang. Mutusin silaturahim itu yang abstrak. Oh ya ditipu, mana gua males berteman lagi sama dia. Enggak.
Nggak begitu. Mutusin silaturahim itu yang lebih besar bahayanya. Ketipu itu tidak masuk dosa besar. Tapi memutuskan kemudian ukhuwah, dosa besar. Tadinya kita bukan pelaku, yang malah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita menjadi pelaku dosa. Allah menginginkan kita naik derajatnya lalu menjadi orang-orang yang mukhlisi, menjadi orang-orang yang sabirin, menjadi juga orang-orang yang syakirin, menjadi orang-orang yang ikhlas, sabar, bersyukur, dikasih jalannya oleh Allah. Terjadi peristiwa penipuan misalkan, kita ketipu, lalu kita ajak ramai-ramai keluarga kita untuk memusuhi dia. Asas ukhuwah itu. Saya senang gitu ya, menjadi bagian dari takaful. Insya Allah mudah-mudahan ya ke depan saya bilang ini ada ukhuwah university gitu. Orang tuh mesti diajarin itu. Ketika lo beda, apa sikap lo? Jangan sampai ketika lo beda sama mertua, sikapnya adalah ya lo cerai aja bini lo. Itu lebih baik cerai dari bini lo daripada misalkan lo jadi ahlul bid'ah malah masuk neraka. Gak gitu kali solusinya. Gak gitu kali. Lebih baik tidak sholat Jumat misalkan. Kalau didapati misalkan khotib Jumatnya adalah orang-orang yang ahli ziarah kubur misalkan. Apa seperti itu kan? Nah, ini ada university ini, ukhuwah university harus kita ajarkan betul. Saya diskus sama Pak Dery dan kawan-kawan itu ya, di benak saya ini pengen gitu. Dan saya punya simpul-simpul ya, ini saudara-saudara semua. Kita tinggal bikin kurikulum, lalu saudara-saudara setanah air yang menjadi mujahid-mujahidah, takaful, menjadi mujahid-mujahidah ukhuwah, lalu kemudian berangkat memasarkan ukhuwahnya. Jualannya sendiri malah insya Allah lah penting, tapi nggak terlalu penting gitu. Ya, bagaimana kemudian kita merasakan empati, simpati, kemudian bisa melakukan sesuatu kepada orang lain. Bagaimana kemudian kita bisa merasakan kesulitan orang lain. Itu mesti ada kurikulum itu sepertinya. Secara hari gini interaksi manusia juga sudah semakin juga apa namanya ya, habit interaksi manusia ini makin payah. Kalau kita lihat anak-anak kita misalkan, mereka tidak terlatih berinteraksi dengan alam, dengan lingkungan, dengan teman-temannya, dengan gurunya. Jarang sekarang kita dapati guru duduk bercerita dikelilingin murid-muridnya. Karena jamnya memang ketat sekali. Berganti jam. Anak-anak kita sekolah ngalang-ngalin kita yang jadi pekerja. Berangkat sama-sama 5:30, pulang sama-sama 5:30. Kalau sudah sekolah itu namanya tas mungkin 2 koper. Isinya pakaian, ganti. Makan siang, kudapan sore. Nah, kalau kita nggak serius ini mikirin ukhuwah, nanti kita akan mendapati bahwa Allah akan cabut rahmat dari negeri kita ini. Karena silaturahim itu kita sama-sama tahu toh, bila kemudian dicabut oleh Allah itu hilang berkahnya, nggak ada lagi berkahnya. Pengen gitu. Jadi bukan cuma persoalan nanti kalau ada kartu lu aman nggak gitu, tapi lu ada asuransi nanti lu aman nggak gitu, tapi lebih kepada pendidikan, edukasi. Saya suatu saat datang ke saya punya sahabat. Dia bercerita bahwa anaknya pinter, ranking terus di kelas. Sebagai teman yang punya teman anaknya pinter, bangga dong saya. Terus kata dia, Pak, nanti ketemu nih sama anak saya Ustadz. Kalau jam segini dia pasti lagi belajar. Oke. Gitu tiba, dia buka pintu. Anaknya lagi ngadap tembok. Karena lagi belajar. Terus bapaknya ngucap salam. Assalamualaikum. Gitu. Terus anaknya jawab, Waalaikumsalam, tanpa ekspresi. Dia terus saja sibuk dengan pelajarannya. Dia nggak nengok, bapaknya datang. Nggak apa gitu. Saya bilang, gue sih mending anak gue blow on kali deh.
Tapi kalau gua datang, papa, gitu, bluk, gitu. Melok kaki, yang satu megang tangan, yang satu bawain tas. Ya tentu tidak ada yang pengen anaknya blow on. Tapi buat apa pintar tapi tidak mengenal bapaknya? Kenapa seperti itu? Bebannya berat. Nah kalau kita tarik urusan mikro tadi yang kecil tadi ke urusan negara, ke urusan bangsa, ke urusan masyarakat, beban kita udah berat. Makanya silaturahim kita udah payah. Coba aja tanya saudara-saudara yang udah terpisah dari ibunya, terpisah dari bapaknya, tidak tinggal di satu atap dengan mertuanya. Coba, look, ask yourself, berapa kali saudara menyapa ibu? Berapa kali saudara menyapa ayah? Berapa kali saudara bercengkrama dengan tetangga kanan dan kiri? Berapa kali kemudian saudara kemudian merasa jadi punya teman? Hampir kita disibukkan sama urusan-urusan dunia yang makin lama, makin belipet, bebannya makin berat. Ngalang-ngalin anak yang tadi belajar. Itu kan contoh mikro tuh. Kita udah gak sempet tuh. Jadi ketika merilis kartu ukhuwah, kartu yang insya Allah ini juga bisa menjadi sedekah dari orang-orang untuk yang lain. Jadi misalkan asumsi sederhananya saya itu, kalau ada ustadz, guru ngaji kita yang ngajak alif bata atau tetangga kita mungkin nggak bakalan lah bisa memaintain dia terus. Tapi barangkali dengan kita kasih dia kartu insurans yang jumlahnya pun kita lowerkan, kita murahkan, setidaknya mereka ada sesuatu yang mereka bisa dapatkan. Ketika mereka misalkan sakit, mereka meninggal dunia. Banyak di negeri ini orang-orang nggak bisa dikubur. Karena mahal. Padahal kekuatan ukhuwah itu luar biasa. Jangan memberi ya, baru sampai di level ukhuwah saja nih, itu sudah bisa jadi solusi. Kalau saudara ikut jemaah tablik misalnya, nomor 1 itu di situ justru. Saudara datang ke orang, ketok pintu orang. Nyamperin satu demi satu. Silaturahim pada orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah, orang-orang di pedalaman, orang-orang di pedesaan. Itu yang akan jadi ngangkat derajat. Saya ingat dulu ketika saya masih mudaan dikit ya. Sekarang udah tuaan. 3 tahun lagi saya 40. Dulu ketika masih mudaan dikit itu, salah satu kerjaan yang saya senengin adalah saya silaturahim. Ada aja yang saya bikin sama istri saya. Bikin pisang goreng, bikin keripik, bikin roti panggang. Kita sengaja nabung untuk kemudian bisa beli ayam panggang. Kita bikin nasi kebuli, apa aja itu. Atau sekedar datang gitu. Datang ke orang-orang yang sakit. Ji maaf ya gak bisa bantu nih. Tapi insya Allah saya doain. Makasih Yusuf. Ya kita doa dulu Nek. Kita dulu Nyai. Mudah-mudahan Nyai sembuh, Nyai sehat. Makasih anak gua gak ada yang ingat sama gua. Lu ingat, gua doain lu naik. Gua doain lu naik derajat. Gua doain lu kaya. Oh ente gak pernah lu didoain kayak begitu sekarang. Hampir jarang-jarang. Sekarang pengemis sekarang aja gak terlatih mendoakan. Thank you. Gitu. Thank you bos. Silaturahim gitu. Ya, sepertinya hari ini mungkin sudah nggak ada, tapi insya Allah lah kita datang mengambil alih masakannya. Kita datang mengambil alih masakan buat janda-janda yang jompo. Kita ambilin di air hangat, kita sekat dia punya kaki. Padahal bukan ibu kita, bukan nyai kita, bukan engkong kita, bukan kakek kita. Bodoh. Doanya minta ampun. Saya pernah menulis juga, judulnya Pepaya. Silaturahim. Ada orang-orang yang saya senang datang. Karena kalau saya datang ke dia, saya bawa buah-buahan. Karena dia tukang buah. Saya datang gitu. Assalamualaikum, Cang Haji. Waalaikumsalam, masuk. Gitu.
yang ngobrol. Kalau saudara suka baca buku saya yang pertama dulu Mencari Tuhan yang Hilang, itu ada Haji Muhyiddin. Nah itu tokoh hidup sekarang masih ada. Saya datang ke beliau, sehat Cang Haji? Sehat. Dagangan gimana? Alhamdulillah. Ada sisanya? Ada, ntar dibungkusin. Gitu. Loh berarti ya, Ustadz ada maunya dong? Iya emang ada maunya. Terus salah. Lebih salah lagi lo nggak ada maunya dan nggak jalan. Secara dia juga senang didatengin, senang diajak ngomong, senang ada anak muda yang ikram dia. Hari gini ada majikan-majikan yang tidak kenal rumah supirnya, tidak tahu di mana kemudian rumah keluarganya. Saya berusaha tuh sesibuk apapun untuk nyari tahu. Kita pakai dah karena udah kegedean, udah terlalu luas. Kemudian kita mikir tentang strategi, tentang sesuatu. Mudah-mudahan nih selain saudara-saudara nanti memasarkan takaful, memasarkan kemudian konsep syariah insurance, memasarkan nanti juga kartu yang lebih spesifik lagi yang kerjasama dengan saya, yakni ukhuwah. Yang lebih penting adalah edukasi, bos. Saudara malah nggak bakal berhasil tuh kalau jadi marketing. Saudara marketing, lu nggak bakal berhasil. Jamin. Assalamualaikum, Ji, salam. Udah ada asuransi belum? Ditolak ente. Ditolak. Get his heart and you will get the market. Ambil hatinya. Dan ini memang proses. Nggak bisa sekali jalan. Nah, kalau saudara melakukan dengan namanya edukasi, saudara datang, saudara mengajarkan orang, saudara silaturahim, saudara beri sesuatu pada orang lain akan memetik manfaat. Habis itu udah bisnis itu udah terserah lu aja deh, gitu dia bilang. Jangan direct. Nah, apa yang saya bayangkan Pak Dery dan teman-teman direksi Takaful adalah Bismillahirrahmanirrahim gitu ya, ketika nanti ukhuwah ini kita rilis dan kita launch di masyarakat, saya kepengen gitu ya, ada kurikulum yang dibikin oleh teman-teman. Lalu kemudian teman-teman semua melaksanakan itu. Sekarang di dunia pengobatan juga silaturahim itu juga menjadi obat. Saudara yang sakit datang kepada yang tidak sakit. Energi yang tidak sakit ngalir kepada saudara yang sakit. Saya punya sahabat, orang tua lah hitungannya, dulu pernah menjabat menjadi direktur Undip. Dia sakit kanker atau apalah gitu, dia terbang ke Australia, terus kemudian dari Australia dia dikasih tiket ke Blue Mountain, ikut kemah, nggak ada pengobatan sama sekali. Prof bercerita kepada saya bahwa ketika saya ada di kemah, saya tuh baru paham, ternyata saya ditempatkan di satu kemah sama orang-orang yang sudah sembuh dari kankernya. Saya 2-3 hari bersama mereka, dan ternyata itulah pengobatan paling hebat. Jadi energi orang-orang yang sudah terbebas dari kankernya kemudian menjadi obat buat dia yang lagi punya penyakit kanker. Subhanallah. Islam di Indonesia juga Islam ukhuwah. Bukan Islam yang sendiri-sendiri. Hingga kemudian mulailah masuk Islam yang fardi menurut saya gitu. Dulu kan kalau di kampung kita habis sholat, kita salam-salaman, keliling, Allahu Akbar. Luar biasa. Tapi kemudian menjadi persoalan, nggak ada hadisnya juga. Ya kalau bid'atin dolalah, kalau dolalah finnar, ya gimana?
Ya udah, pokoknya habis sholat ya bubar aja diam-diam. Ada lagi. Repot. Jarang ya repot.